Fenomena lagi sekarang Gen Z ini tidak mau menikah karena lantaran banyak kasus-kasus yang seperti itu. Saya meneliti di sekolah banyak sekali wanita-wanita yang usianya sudah layak pernikahan, 27 tahun, 30 tahun. Dari segi ekonomi sudah mapan, pendidikannya luar biasa, bahkan ada yang S2. Tapi apa? Saya khawatir kalau saya nikah nanti gitu. Ada lagi, kalau saya nikah nanti saya repot, saya nggak bebas. Kalau punya suami kan kalau mau pergi kudu izin ke suami. Ntar kalau nggak boleh, saya ngambek, nusus. Biar saya nggak nikah. Ada yang seperti itu, Pak. Ini saya ngobrol, ya. Sehingga dibikin satu penelitian sama anak SMA teman di tempat saya. Fenomena Gen Z yang pertimbangan nikahnya luar biasa. Nah, sehingga banyak kalimat-kalimat yang dalam rumah tangga yang seharusnya tidak diucapkan karena tidak mengerti diucapkan. Akhirnya melanggar etika, melanggar aturan. Nanti ada pembahasan zihar namanya. Zihar ini menyamakan istri dengan ibu mertua. Yang namanya anak sama emaknya pasti ada kesamaan, ya. Gak mungkin gak ada kesamaan, tapi jangan diomongin. Jangan diomongin. Kalau bahasa kosan gini, kalau gue lihat itu lu kayak makhluk, nah itu zihar. Apanya bang? Perasaan gue lihat itu muka lu kayak muka makhluk ya. Itu gak boleh berzihar. Sekarang itu jadi kita suka bercanda tuh. Tapi dalam etika fikih ternyata tidak diizinkan. Ya. Kalau sudah zihar, boleh. Ketemu malam nggak boleh. Ya, nggak boleh. Perlu ditanya lagi kalau zihar itu perlu ditanya. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, generasi muda yang pernikahan seringkali jadi seperti itu. Karena suka saya tanya gimana kehidupan rumah tangganya, lihat di gini, oh ya, ini banyak hal-hal yang diajarkan oleh orang tua kita yang dulu pamali itu sebenarnya malah bagus menurut saya. Tapi menurut Gen Z yang ketika saya coba tanya soal tanya sini, apaan sih? Begituan pamali-pamalian segala, nggak ada. Seperti itu. Sehingga anaknya secara ilmu pengetahuan bagus, secara adab tidak ada. Ya, etikanya tidak ada, pinter-pinter, ya pinter-pinter, tapi adabnya tidak ada. Padahal pendidikan itu tujuannya adalah bukan transfer knowledge, bukan transfer ilmu pengetahuan, tapi pendidikan itu adalah mengajarkan adab, yang mengajarkan akhlak. Nabi diutus sudah menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Di mana pendidikan akhlak yang paling dasar? Di rumah tangga. Kalau bapak ibunya tidak berdasarkan etika, tidak berdasarkan adab, kira-kira apa? Anaknya melahirkan yang beradab. Rasanya tidak. Ya rasanya tidak. Di kantor gua saya ngobrol, bukan acara ngobrol. Masih muda, lulusan Nawiyah 2 tahun kemudian nikah, kan masih muda, ya, masih muda, punya anak. Bapak kalau ngomong sama anaknya luar biasa Pak, buat binatang dibawa semua. Anaknya banyak nih Pak, dasar Pak, banyak binatang semua. Begitu anaknya nikah, emaknya sakit.
kagak mau datang. Anak nikah, emaknya sakit tadi, kagak datang nih. Ngapain gue datang, mak gue kayak gitu. Jadi pada saat itu siapa yang salah? Memang anak dasar kurang ajar, orang tua sakit kagak datang. Nah yang ngajarin kurang ajar siapa? Terus begitu. Ini pola-pola yang tercipta di dalam kehidupan. Maka memang luar biasa ya. Kita sama-sama mengalami sudah rumah tangga seperti apa ya. Nah ketika banyak kasus seperti ini, sehingga banyak anak-anak gadis sekarang yang tidak mau menikah. Itu fenomena terjadi sekarang seperti itu. Nah nusus ada lagi tidak mengerti. Dia sudah bisa rancang. Sedang saya obrolin, sudah bisa rancang berapa lama Kak ente bisa rancang? Setahun, bisa rancang setahun. Tidak sakit luar biasa, lama banget. Terus anak ente, ya kadang sama neneknya, kadang sama mamanya, kadang sama saya. Kasihan tuh bocah. Saya bilang kalau memang mau diputusin aja sekalian, jelas. Biar tumbuh. Saya bilang bukan saya ngajari kakak bercerai, bukan. Tapi kalau seperti itu kan anaknya jadi terombang-ambing, ya terombang-ambing. Daripada jadi bukan berumah tangga, tapi apa ya, satu tempat, bareng satu masing-masing, satu tempat bareng kali masing-masing. Anaknya nusus, ya nusus. Akibat awalnya nusus, karena di sini perintah nusus weda khofa nusus zalanati wa asal nasihat yang pertama, yang kedua di malam kemarin, yang kedua pisahkan ancam, ya pisahkan ancam. Yang ketiga baru boleh dipukul. Jadi kita boleh mukul istimewa. Kalau di sini udah kebangetan, ya boleh mukul sendiri. Tapi sekarang KDRT, ya KDRT, langsung dilapor kita KDRT, di isu istri kita, kena pasal sekian penjara, ya penjara. Padahal dirinya sendiri itu KDRT sekarang. Nah kalau sudah dipukul KDRT juga, baru dicerai. Itu proses di step by step. Jadi nggak langsung diceraikan, nggak langsung kalau semua rumah malu nggak gitu. Tapi terus begini. Ini jangan sampai terjadi di anak cucu kita. Ya kita punya mantu, saya belum punya mantu. Nah besok punya mantu, punya anak seperti itu. Bagaimana menghadapi? Oke. Baik, kita lanjutkan. Paslon bermulai di satu pasal. Wal jaizun ala iwadin ma'lumi. Bermula khulu jaizun itu boleh ala iwadin atas iwad berganti yang umum. Jadi khulu itu adalah akad pelepasan pernikahan. Akad pelepasan pernikahan yang diajukan oleh istri itu khulu. Apakah ini diizinkan? Ini boleh. Ya, ini boleh ketika seorang istri menghadapi suaminya sudah keterlaluan. Sebenarnya KDRT. Ya, KDRT. Nah, istri boleh ngajuin, ya, cerai sama suaminya. Tapi semuanya atas biaya istri. Atas biaya istri. Jadi diurus sama istri. Diurus di sini artinya adalah pelepasan
sebagai contoh saya menembus diri dengan emas 10 gram. Jadi ketika misalnya mas kawinnya 10 gram, mas kawin, maka pada satu hulu boleh sebesar mas kawin dia. Ya, hulu. Jadi minta dikembalikan ya, mas kawin dikembalikan. Nah, beda lagi dengan talak. Ya. Kalau talak ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Talak 1 masih boleh rujuk, asal diucapkan oleh suami, saya talak kamu 1, maka dia rujuk, boleh rujuk tanpa ada persyaratan tertentu. Setelah talak 1 diucapkan lagi beberapa saat kemudian, saya talak kamu 2, maka semakin kuat. Oke, kalau di pengadilan agama yang pernah saya ikuti prosesnya ketika mengikuti perceraian salah satu keluarga, itu memang cukup lama prosesnya. Saya bilang, Pak Hakim, ini kenapa? Kan ini orang dua-duanya udah sama udah sama-sama nggak sepaham. Kenapa nggak dipercepat supaya kesananya udah selesai urusan gitu? Dan saya juga nggak berapa nggak kritik lagi. Apa kata beliau? Allah nggak suka dengan perceraian, halal tapi nggak suka. Dasar itu. Ketika halal tapi nggak suka, berarti kalau bisa kita jangan mengiyakan perceraian dia. Gimana caranya? Adanya mediasi dulu. Di mediasi datang mediasi ketemu dua orang suami istri yang sudah tidak sepakat, ketemu dengan orang agama, di mediasi ditanya, kalau bahasa simpelnya, beneran nih mau cerai kayak gitu, beneran nih mau cerai, emang nggak mikir, emang nggak sayang, sampai ada istilah, emang kemarin kepikiran pacaran ini seperti apa, tiba-tiba sekarang mau cerai, ada pertanyaan seperti itu. Terus punya anak sudah, emang nggak mikirin anak, itu Pak mediasi. Ditanya terus kekeh bisa, tetap saya bicara, ya udah pulang pikirin lah, pulang pikirin, istiqoroh pikir yang benar, apakah memang benar kalian mau bercerai, pikirin dulu. Pulang berapa bulan? 3 bulan. Maka suruh pikir 3 bulan. Berharap selama 3 bulan itu ada perubahan emosional supaya kalau nanti ada perubahan, mungkin ada masukan dari temannya, ada masukan dari sini, masukan dari sana. Berharap yang kali ini cerai, itu dasar yang saya bercerai. Terus datang lagi, datang tanggalnya tanggal sekian, benar, ya saya bercerai, baru datang memakai dipanggil lagi, proses lagi, lama lagi, beneran nih, begitu Pak. Kalau nikah saya selesai. Panggil penghulu, panggil KUA datang, seharian nikah, nggak sampai sejam ya. Terima nikahnya bulan mas kawin tersebut tunai sah, nggak sampai sejam Pak nikah. Tapi untuk mengeluarkan buku cerai berbulan-bulan. Terus dasarnya al-ghadul halal inallah huwa perbuatan yang halal di sisi Allah, tapi Allah nggak suka adalah tolak. Jadi gimana caranya supaya kita tolak? Nah, hulu ini diminta oleh istri. Pernah kejadian pada zaman Rasulullah, kisahnya Sabit bin Qais itu pernah datang kepada Rasulullah mengadukan tentang perilaku suaminya. Perilaku suami diadukan kepada beliau, nggak KDRT, tidak. Tapi kok belakangan ini kelihatannya seperti itu.
rada-rada nggak benar kalau bahasa simpelnya. Jangan sampai nanti saya, kata poesi ini, nanti berbuat kufur, berbuat tidak baik, ngelawan sama suami karena suaminya seperti itu, dan sampai nanti saya sering nusus sama suami karena suami seperti itu, maka saya mengajukan cerai. Mengajukan cerai, kata Rasul, apakah kamu sudah siap? Iya, siap. Sudah. Akhirnya oleh Rasul diceraikan. Itu pernah terjadinya pada zaman Rasulullah. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas, ya, hadis Ibnu Abbas. Nah, itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Fa'in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau kita merasa khawatir, takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah di antara kedua orang itu, fala junaha, maka boleh, maka diizinkan untuk apa? Iftadat bih, menebus dirinya dan untuk khulu kepada suami. Jadi dasar khulu yang pertama Al-Baqarah ayat 229 dan hadisnya masyhurnya hadis riwayat Ibnu Abbas. Itu khulu. Apakah banyak terjadi sekarang, Pak? Banyak. Bahkan ada campur tangan ibu mertua. Ini yang paling repot. Ibu mertua nggak suka sama menantunya. Wah, agak dapat banget menantu gua kayak gitu. Dicariin apa? Nanti kayak gitu. Kayak sinetron. Kayak sinetron. Ya, kata anaknya, makan kalau mau cerai gue bayar, gue bayarin, gue ngurusin. Wah, ini kayak sinetron banyak terjadi. Akhirnya orang tuanya yang menceraikan anaknya. Yang anaknya, padahal anaknya masih ada kepengen gitu kan, belum makan, tapi orang itu udah demen, akhirnya dipisahkan. Nah, jika dasarnya seperti itu, maka akan menjadi haram nanti khulunya. Karena apa? Tidak ada dasar yang krusial, tidak ada dasar yang syar'i untuk terciptanya khulu. Kalau itu tendensinya, kalau itu alasannya cuma karena nggak suka. Kalau memang nggak suka, kemarin dikawinin, gitu. Dan kemarin dia tolak, ya. Yang orang udah punya anak, dia cerai, dia cerai. Banyak. Dari awal aja, ya. Awalnya. Emang kenapa? Dulu mah masih punya duit, dulu mah masih mobilnya masih ada. Sekarang udah agak kerja di PHK, duit kagak punya, motor udah habis, udah mencari aja dulu. Hal yang lain ada. Sekarang suka pakai kayak gitu ada. Akhirnya diceraikan sama. Nah, jika dasarnya itu hukumnya nggak boleh, hulunya akan menjadi batal. Ya, jadi dasarnya benar-benar suaminya tidak memberikan nafkah misalnya. Nafkah lahir, nafkah batin. Kalau dalam buku nikah ada tuh Pak ya. Jika saya, kan pernah baca gitu Pak, baca nggak Pak? Jika saya nama Beni Suwandi bin Haji Jaya bin Jayati selama 3 bulan berturut-turut tidak memenuhi hak nafkah batin dan hak nafkah lahir kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut, maka istri saya berhak mengajukan hal itu dengan iuran Rp1.000, murah banget, 1.000 perak. Coba buka buku nikah, jadi kamu nikah. Siga taklik. Nah, saya ada yang baca, kagak ada buku nikah cuma digaji doang gitu kan. Isinya nggak ngerti, sehingga berantakan rumah tangga karena dasarnya nggak ngerti. Itu kita baca, supaya itu lagi disaksikan oleh banyak orang. Kalau kita mengatakan siga takliknya, ya, di
Sekarang nggak ada pacar. Jarang saya nemuin habis akan nikah nggak jadi bertakun. Jarang ya Pak. Jarang. Maka rumah tangganya bodoh amat kan begitu, nggak ada dasar. Nah, jadi mendingan dasar-dasar yang lama-lama itu rasanya enak, lebih tertib, lebih rapi. Kalau saya kan nggak kaji, kelamaan, jadul, nggak canggih, ya. Bahkan kalimatnya saja bisa jadi ada yang kurang. Saya nikahkan Anda dengan anak saya. Kata saksinya karena nggak ngerti, sah, kasihan tuh bocah. Nikah doang kagak kawin. Harus saya nikahkan Anda dengan anak saya, kan nikah doang. Nikah aja bohong, kawinnya nggak ada. Karena saksinya nggak ngerti. Kadang-kadang saya nikahkan dan saya kawinkan. Nikah tukar, setia tukar. Kan itu masalah. Saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan putri saya bernama. Ya, mungkin bapak-bapak yang sudah pernah jadi wali ada hafal gitu. Ya, karena saya putri 3 berarti hafal yang besok. Ya, hafal ya, sampai salah. Kalau salah kasihan. Zina abadan. Selama menang zina orang nggak sah nikah. Ya, dohulu ya. Kalau di sini ada saya coba coret-coret alasan syah ikul itu hilangnya rasa cinta, KDRT. Nah, sama seperti yang sebelah ya. Wa ta'liqu bil mar'atu nafsaha. Wa ta'liqu dan menjadi memiliki bihi dengan khulu tadi al-mar'atu oleh seorang wanita nafsahan dirinya. Ketika wanita itu sudah mengajukan khulu dan sah khulunya oleh hakim disahkan khulunya, maka wanita itu sudah bebas menentukan dirinya seperti halnya seorang gadis. Boleh kalau mau nikah lagi mantan suaminya harus diulang seperti pernikahan awal. Ada maharnya baru, ada pokoknya seperti pernikahan awal dah. Itu khulu. Kenapa? Ketika hal itu terjadi, dia bukan lagi istrinya. Tapi kalau talak satu, ketika suami talak satu, maka suami boleh rujuk tanpa harus ada 5 persyaratan nikah. Calon mempelai laki, perempuan, mahar, wali, saksi. Tanpa persyaratan itu rujuk sah. Ya, tapi kalau hulu harus kembali nikah lagi. Udah bebas, udah nggak ada ikatan suami istri, itu bedanya antara hulu dan talak. Maka ketika anak ada kasus bilang sama bapaknya, Pak, saya sudah mentalak istri saya, ya masih boleh rujuk. Ya. Tapi kalau Pak, istri saya udah ngulangi mas kawinnya, udah minta dicerai, terus kamu bilang ya udah kita pisah, udah kamu udah pulang masing-masing. Kalau udah begitu pulang masing-masing, nanti khawatir berhubungan jadi zina. Tapi kalau rujuk bisa jadi dia panggil bapaknya, panggil ibunya, mak saya mau rujuk lagi sama istri saya, itu masih bisa. Talak 1, talak 2. Nah, kalau mau nikah pun tapi tidak ada persyaratan harus nikah dengan orang lain. Kalau ibu kubro kan harus nikah dengan orang lain. Talak 3, saya talak kamu 3, udah pisah dua-duanya. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka pengen nikah lagi, kembali lagi, karena talaknya talak kubro
belum talak 3, maka salah seorang istrinya ini, istri atau suami, kudu nikah dulu sama orang lain. Ini nikah sama orang lain ini dan tungguin sampai dicerai. Kalau dia nggak jadi nggak boleh. Jangan juga, ini mantan istri saya nih, saya mau nikah sama dia, lo nikahin. Tapi jangan apa-apain. Udah nikah, buat nikah udah ceraiin. Gue mau nikah lagi sama dia, ini nggak boleh. Kalau talak bagi kubro, talak 3. Tapi kalau hulu, ya hulu udah di hulu nih, kan bebas seperti gadis sendiri. Dia berhak menerima dan berhak menolak. Kalau dia mau kembali lagi, apa mau kembali sama saya? Ya udah nikah ulang. Nikah kembali seperti halnya kita mau nikah awal. Mau ngasih mahar berapa saya? Mau kasih mahar berapa? Nah, ini semua wanita kalau sudah di hulu. Nah, Tanya dulu Ustaz. ya. Kalau hulu itu ada apa istilah masa iddah enggak? Ada ya. Iya, hulu tetap ada masa iddah. Ya, ada juga masa iddah. Sama dengan yang saya baca dari ini ada, sama dengan hanya talak untuk memastikan kebersihan rahimnya. Jangan sampai nanti ketika si wanita ini mau nikah lagi baru 2 bulan, 3 bulan ternyata hamil. Ternyata hamilnya ini bukan oleh suami baru, tapi karena memang sebelum dia melakukan hulu pernah berhubungan dan jadi pembuahan. Maka ditunggu sampai proses pembuahan itu benar-benar tercipta. Berapa? 4 bulan 10 hari. Kan embrio itu 120 hari. Dititipkan ruh. Ketika dititipkan ruh selama 10 bulan baru hidup, baru mulai ngidam dan baru hidup. 4 bulan 10 hari nggak ada tanda-tanda hamil, baru nikah. Ustaz, Ya. kalau ada laki-laki yang suka marah kepada istrinya, kalau marah bilang begini, ntar gue cerain lu, ntar gue talak lu, itu masuk talak nggak itu kalau begitu? Apa Ya. kalau misalnya dia mau berhubungan harus nikah ulang atau bagaimana itu? Ya. Ini banyak pertanyaan seperti ini karena ternyata ada yang mengatakan itu sudah jadi talak. Tapi dia bilang ketika marah dalam kondisi akal tidak berfungsi maksimal, tanda petik tidak sehat lagi, tidak sehat, maka pada saat itu tidak jatuh hukum karena akalnya sedang tidak sehat. Nah, kadang-kala itu banyak kali terjadi. Pada saat itu, kalau memang nanti sudah menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan, seperti itu. Kalau marah ngomongin begitu, kalau marah ngomongin kayak begitu, kalau ngomongin kayak begitu, udah pulang aja sama malu gitu kan, pulang sama malu. Setiap marah seperti itu, nah ini bisa jadi akan mendekati kepada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang berkewajiban menjaga adalah istrinya. Pada saat itu, berarti suaminya sudah tidak baik. Berarti dia nggak mukul, cuma ngomong kayak gitu. Sabit bin Qais suaminya nggak mukul, tapi perilakunya secara psikologis sudah melimpah. Tapi tetap dia bilang kepada Rasul, ya Rasul, daripada nanti saya nusus, nah gitu. Suami saya bilang kayak begitu, daripada nanti saya sering berontak sama suami, sering lawan sama suami, karena disuruh pulang sama suami saya pulang, gitu kan? Saya pulang, udah pulang sama malu, istri juga beneran aja, pulang nih kok anaknya, mamanya gitu kan? Pulang, kan akan jadi musuh jadinya kalau seperti itu. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, ajukan khulu oleh istrinya. Itu salah satu faktor yang menyebabkan bolehnya khulu salah satu seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan marah tidak diizinkan. Hakim ketika memutuskan dalam keadaan sedih tidak boleh, dalam keadaan marah tidak boleh, dalam keadaan gembira tidak boleh. Itu hakim. Hakim lagi senang banget, habis dibayaran 2 miliar gitu.
saya jatuh kan ada hukuman tertulis itu 10 tahun, 1 tahun non hilang gitu kan. Karena kelihatan kalau lagi bahagia, kelihatan cuma 1 kelihatan 1 tahun penjara. Lagi bahagia atau lagi sedih, lagi kesal. Ya. Cuma 1, saya jatuh karena hukuman 10 tahun penjara, boxernya lagi kesal memang itu hakim nggak boleh. Lagi bahagia dia nggak boleh, lagi sedih nggak boleh, lagi marah nggak boleh. Kan dengan dasar itu maka banyak yang itu belum jatuh. Tapi kalau sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan, itu yang akan merusak rumah tangga nanti. Jangan-jangan malah jadi makruh, malah jadi pernikahannya malah jadi cacat. Nah, itulah pentingnya ketika awal dulu pernikahan ada bimbingan pernikahan. Kalau sekarang bapak ibu yang belajar berumah tangga, teori berumah tangga, apa namanya? Bahasa yang sekarang kalau suami belajar sambil lupa saya. Ini bahasa sering ungkapkan, ya. Apa bahasa itu bahasa juga. Pokoknya belajar berumah tangga yang baik begitu. Ya, belajar berumah tangga ada ilmunya, ya, ada ilmunya. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu misalnya. Ya tercipta. Jadi begitu belajar, oh iya itu nggak boleh. Kalau marah sama bini bawa ke kamar, marahin di kamar, kunci pintu, anak jangan dengar. Kalau kita kan ada anak bodoh amat, marah baik. Ujung-ujungnya anaknya kan bisa dua kemungkinan, bela bapak, bela ibu gitu kan. Bela ibu kasih dikubur di mana dulu bapak, nah, itu nggak sayang sama bapak. Banyak anak yang nggak sayang sama bapaknya, salah satunya itu marahin ibunya di depan anaknya membela ibunya, mau bapaknya kesel. Apalagi melihat bapaknya turun tangan sama ibunya, udah anaknya benci sama bapaknya. Kalau itu perempuan, ke bawah sama rumah tangga, ya, ke bawah sama rumah tangga. Jadi watamliku bihil mar'atu an-nafsaha. Jadi wanita itu setelah hulunya sah, dia sudah bebas. Wala raj'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadid. Dan tidak boleh kembali illa binikahin jadid, kecuali dengan nikah yang baru. Pertanyaannya, adakah yang mau kembali lagi ketika istri sudah merasa kecewa dengan suaminya? Rata-rata bukan. Kalau istri, tapi kalau suami bisa jadi kembali lagi sama istrinya. Ya. Nah, tadi bagaimana cara nikahnya? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Yang penting nikah baru ada 5 syaratnya harus dipenuhi, tidak boleh tidak. Belum saya. Masih lama. Masih ada dua kalimat. Wa yajuzul khulqu fi tuhri wa fil haid. Wa yajuz dan boleh khulqu fi tuhri dalam kondisi bersih, wal fil haid atau dalam keadaan haid. Jadi kalau dalam talak perceraian kan nggak boleh mentalak istri, menceraikan istri dalam kondisi istri dalam keadaan haid dan hamil. Tapi kalau dalam khulqu itu boleh. Jadi itu istrinya lagi haid, mengajukan cerai sama suaminya, itu boleh. Itu khulqu, ya, karena yang mengajukan dirinya sendiri, yang merasakan dirinya sendiri, yang sedang hamil dirinya sendiri, yang sedang haid dirinya sendiri. Dia boleh mengajukan cerai. Tapi kalau menceraikan istri
nggak boleh. Kenapa? Nanti psikologinya akan terganggu. Lagi head diceraikan, jangankan diceraikan, orang head kesenggol aja marah. Ya, karena memang seperti itu, wanita ketika sedang head emosionalnya nggak normal, nggak bagus. Kesenggolan sedikit marah, apalagi sedang hamil, nggak boleh. Maka itulah kenapa wanita yang sedang hamil tidak boleh dimarahi. Kenapa? Ketika psikologinya tergoncang, maka anaknya akan terbawa. Banyak anak yang pendiam, menutup diri, anak yang introvert, ada campur tangan ayahnya ketika dia sedang dikandung. Itu anak introvert. Anak introvert itu kalau di sekolah dia narik diri, sama orang di mojok aja sendirinya. Kenapa? Nggak berani, merasa ketakutan. Nah, salah satunya ada campur tangan ayahnya ketika dia sedang dikandung dalam psikologinya. Menyembuhkannya agak lama. Kalau di sekolah ini seperti itu agak lama kita nyembuhin. Hari pelan, apalagi di sekolah satu kelas ada 50 orang, anak-anak kayaknya jadi hari itu lama. Ngurusin satu, jangan akhirnya jadi korban itu. Ya. Oke. Yang terakhir, kalimat terakhir di situ ada wala yalhaqu muhtali'ata tolak, dan mengikuti dan tidak dapat menyusul, tidak dapat ikut, tidak nempel wanita yang melakukan khulu tadi, perempuan yang melakukan khulu tolak dengan tolak. Maksudnya wanita yang sudah khulunya sudah sah, jatuh khulunya sudah sah, terus ditolak, nggak ada hubungannya, nggak nempel. Kenapa? Wanita ini sudah dihulu, kan sudah bebas, bukan siapa-siapa lagi. Nah, karena suaminya kesal, diceraikan sama bininya, udah kalau itu, gue tahu, tapi nggak ada artinya mau itu. Dia mau, saya tahu kamu tapi gitu, nggak ada artinya. Itu yang dimaksud dengan wayal aku muhtali angkat tolak, nggak nempel kalimat tolak kepada istri yang sudah mengajukan khulu, dia sudah bebas. Yuk, lo mau apa kayak bahasa kita bahasanya? Lo mau apa kayak? Gue bukan siapa-siapa lagi. Mau cerai kayak mau enggak kayak saya bukan siapa-siapa lagi. Nah, itu kalimat tolak. Beda halnya dengan talak 1, 2, 3. Saya ceraikan, nanti baru kemana? Kalau khulu, tapi jarang khulu. Wanita mengajukan cerai itu jarang. Ya. Yang banyak adalah suami menceraikan istri. Tapi kalau sekarang di dalam agama banyak juga kasus. Kenapa? Gue punya duit, gue kerja, gaji punya gue, gitu kan? Apalagi suaminya modal dengkul, modal kolor sama istrinya doang, udah selesai. Ya, diceraikan sama istrinya, udah pulang semua. Dan ada yang dibawa, ya memang bukan dibawa apa-apa, gitu ya. Tidak dibawa apa-apa. Nah, mau kolor doang, mau di sini juga. Akhirnya terjadi khulu seperti itu. Ya. Nah, ini jadi pembelajaran barangkali buat saya sendiri. Besok punya anak, punya menantu, kita punya cucu dan sebagainya. Paling enggak kita coba ini. Ketika udah punya mantu, udah begini-gini, udah begini-gini mantu nih. Ingat ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Yang mana mata Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali itu tentang khulu. Ya, nanti ada khulu, ada talak, ada pasah dan sebagainya. Banyak sekali yang cerita-cerita di bab pernikahan. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Semoga Allah melanggengkan pernikahan kita semua sampai dengan hari kiamat, sampai dengan wafat dan sebagainya. Anak cucu kita juga diberikan rumah tangga yang baik, sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.